memasuki pembelajaran kali ini, silakan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas tentang form elemen ya. Dan form elemen ini merupakan kompetensi dasar yang harus kita pelajari di pertemuan kali ini. Kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan formulir pada halaman web dan juga membuat kode HTML untuk menampilkan formulir pada halaman web. Ya. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu mampu menjelaskan konsep formulir dalam halaman web, menjelaskan tag-tag HTML untuk formulir pada halaman web, dan kemudian menjelaskan metode inputan yang ada pada formulir pada halaman web, kemudian menentukan prosedur pembuatan format formulir dalam halaman web, kemudian yang terakhir menerapkan prosedur pembuatan formulir dalam halaman web. Ya, jadi hal tersebutlah yang menjadi tujuan pembelajaran kalian, dan diharapkan untuk pembelajaran atau materi kali ini kalian bisa mencapai standar-standar dasar tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang formulir. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya tentang pengetahuan Anda, sedikit pengetahuan Anda tentang apa itu formulir atau form. Kira-kira menurut Anda, kira-kira ada yang tahu nggak formulir itu apa? Atau berikan contohnya deh, berikan contohnya tentang formulir yang kalian tahu. Silakan angkat tangan yang tahu. Oke, silakan. Materinya yaitu form elemen. Form elemen dalam halaman web itu berfungsi untuk memasukkan data. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin tahu pemahaman kalian tentang form elemen. Ada yang bisa memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari atau yang sudah pernah kalian alami tentang form? Ada yang tahu form? Angkat tangan. Ada yang tahu form? Ada yang tahu formulir? Oke, silakan. Formulir kayak seperti iya. Formulir pendaftaran pas mau masuk sekolah SMK Mandala Hayu, seperti itu. Oke, boleh. Ada contoh yang lain mungkin selain dari formulir pendaftaran siswa, ada lagi? Jadi kurang lebih seperti itulah. Salah satu contohnya adalah formulir untuk pendaftaran di SMK, ya, di sekolah, entah itu SMK atau apapun ya. Terus juga kalau kalian membuat ATM juga sama ya, kalian juga harus mengisi formulir internet tentunya. Ya, bisa dipahami. Nah, untuk membuat elemen formulir ini di dalam HTML, kita bisa menggunakan sebuah tag yang dinamakan tag form. Ya, form itu singkatan dari formulir. Jadi dibuka dengan tag form, diakhiri dengan penutup tag form. Jadi penulisannya bisa Anda lihat di slide-nya. Bisa dimengerti? Oke, seperti pada tag HTML pada umumnya, elemen form memiliki banyak. Biasanya saya ingin tahu ketika sudah klik tombol mendaftar, kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Data itu dikemanakan di dalam Facebook? Ada yang tahu nggak? Silakan. Ada yang tahu? Kira-kira di pemaparan tadi ya mengenai formulir, ya saya sudah menjelaskan tentang apa itu formulir, kemudian bagaimana penggunaan formulir dan apa saja pemanfaatan formulir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pemaparan tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Untuk contoh form di Facebook, ketika datanya sudah diisi, kemudian mengklik tombol mendaftar, itu datanya di kemana Pak? Oke. Jadi contoh di
Facebook ya. Oke, silakan ada siswa lain yang bisa menjawab. Mungkin. Saya Pak, Eko, silakan. kalau contoh di Facebook itu setelah mencet tombol mendaftar itu datanya akan kesimpan ke server database. Oke, server database ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin saya akan sedikit menambahkan ya bahwa untuk data yang didapatkan dari user melalui formulir di dalam pendaftaran di Facebook ya, bisa. Ya, silakan. Apakah setiap formulir yang ada di kehidupan sehari-hari dapat diaplikasikan pada halaman web? Oke. Apakah formulir dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan ke dalam halaman web ya? Ada siswa lain yang bisa menjawab? Ya Pak, Ya, silakan. bisa Pak, bisa diterapkan dalam semua halaman aplikasi sesuai kebutuhan tersebut. Oke. Ya, secara secara dasar memang bisa ya, bisa diterapkan di dalam. Kalau tidak ada mungkin Eko bisa menyimpulkan hasil pembelajaran atau hasil pemaparan hari ini. Bisa Pak. Jadi kesimpulannya adalah formulir dalam halaman web digunakan untuk mendapatkan data pengguna atau user sehingga kemudian data tersebut dapat diolah dan disimpan ke dalam database. Formulir. Ya, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita kali ini, dan untuk tugas nanti saya minta Anda untuk membuat contoh formulir dalam bentuk dokumen HTML ya, bebas contohnya. Nanti silakan hasil kodenya silakan kalian kirim email ke email saya. Ya. Ya, saya tunggu 3 hari ke depan. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, silakan dipimpin doa. Silakan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi